Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Joko Zero Motor, channel seputaran otomotif spesialis Opel dan Chevrolet. Kali ini masih nuansa Lebaran atau Idul Fitri. Saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Masih bersama mudik dengan Kebu Zero. Ini adalah kampung halaman saya di Magetan, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips aman mudik atau arus balik menggunakan mobil Opel Blazer. Biar aman di perjalanan, apa saja yang perlu kita cek sebelum melakukan perjalanan. Ini adalah mesin mobil Chevrolet SOHC karena Blazer kita ini tipe Opel Blazer SLI tahun 97. Ini termasuk limited, ini udah menemani sekitar 15 tahun lebih jadi operasional bengkel kami, bengkel Zero Motor, spesialis Chevrolet Jogja. Kita akan berbagi tips yang pertama. Jika Anda ingin mudik ke kampung halaman yang jaraknya lumayan jauh, baiknya lakukan pengecekan agar kendaraannya atau Opel Blazernya tidak trouble di jalan. Yang pertama, kita cek kondisi level air radiator. Untuk air radiator kita cek di reservoir, itu ada batasnya sekitar setengah dari tampungan reservoirnya, lebih dikit. Kalau di batas minimal baiknya ditambah dulu. Kemungkinan ada yang rembes atau ada yang bocor, tapi untuk darurat jika segera dipakai ditambah dulu di batas maksimal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah cek oli mesinnya. Pastikan kondisinya di maksimal untuk oli mesinnya. Jika di minimal atau di garis strip yang bawah, baiknya ditambah terlebih dahulu biar lebih aman karena oli sangatlah penting. Habis oli bisa menyebabkan mesinnya bermasalah atau turun mesin. Yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu nyawanya di mobil ada di rem, minyak rem. Ini adalah tampungan minyak rem. Pastikan kondisinya juga maksimal. Jika minimal lebih baik ditambah dulu, karena jika minyak rem habis sudah dipastikan pengereman akan bermasalah. Kemudian yang berikutnya adalah cek minyak master kopling. Untuk minyak master kopling sebelumnya ini master koplingnya sudah kita modif punyanya Panther. Kelebihan dari master kopling modif punya Panther ini lebih ringan dari master kopling orinya. Yang kedua, spare partnya atau sil-silnya banyak dijual di pasaran, jadi nggak harus ganti satu set. Cuma memang modal di awalnya lebih banyak ya, sekitar 1 jutaan lebih lah untuk pemasangan set master kopling modif punya Panther. Tapi untuk NES kedepannya biaya perawatannya lebih mudah, spare partnya pun juga banyak dijual di toko-toko spare part terdekat. Kemudian yang terakhir pengecekan untuk minyak power steering untuk setir. Ini baiknya juga dicek, jika kurang ditambah dulu karena jika habis minyak power steeringnya ditakutnya akan macet. Untuk setirnya power steering berat
dan lain-lain. Kemudian aki juga perlu dicek. Kalau menggunakan aki basah seperti ini perlu dicek airnya, jika kurang bisa dibeli dulu air aki untuk menambah air aki biar starternya lebih tejreng. Dan sedikit tip dari saya, kalau mau perjalanan jauh baiknya kita stok walaupun cuma sedikit, kita nyetok untuk oli mesin ya, stok 1 liter lah buat ngejok di perjalanan, walaupun itu enggak bocor bisa ditaruh di bagasi. Minyak rem itu juga penting juga buat nambah sewaktu-waktu ada trouble minyak remnya kurang, bisa ditambah untuk darurat nyampe bengkel terdekat. Minyak power steering juga sama kayak kita gini, biasanya kita siap untuk nambah kayak minyak rem, minyak power steering, oli mesin sudah kita ready di bagasi mobil kami. Untuk spare part yang lainnya juga sudah kita siapkan biasanya di dalam mobil terus untuk urgent biar lebih enak. Setelah pengecekan oli-oli dan air radiator, kemudian kita nyalakan mobilnya sambil dilihat panel-panel di speedometer apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Seperti jarum temperatur sudah dipastikan apakah berfungsi, panasin dulu mesinnya, apa jarum temperaturnya naik apa enggak, dipastikan benar. Soalnya kalau jarum temperatur lepas jadi enggak terkontrol temperaturnya naik apa tidak. Jarum tekanan oli juga penting juga, jarum indikator aki juga penting biar waktu di perjalanan kita bisa mengontrol kayak temperaturnya overheat atau enggak, pengisian akinya bagus apa enggak, biar bisa terkontrol dari waktu kita nyopir. Oke, itu tadi sedikit info, sedikit tips, semoga bisa bermanfaat jika pengguna mobil Opel atau Blazer hendak melakukan perjalanan mudik atau balik. Semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan, dan semoga kendaraan yang dipakai juga tidak bermasalah atau no trouble. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, 3 pedal, 1 Blazer, 1 juta saudara. Terima kasih.